Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Puji Pramono, NIREM Nautika 05190082, kelas A2 semester 7. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait ujian tengah semester permasalahan usaha agribisnis hortikultura biofarmaka. Di sini ada mind mappingnya, yaitu deskripsi produk, diagram alur proses, dan lembar kerja penentuan CCP. Deskripsi produk. Nah, produk yang saya pilih yaitu jahe kering herbal rempah asli yang merupakan produk dari CV Mamicus Bagus, dijual dengan berat 50 gram dengan harga 5.500 dan 10 gram dengan harga 9.750. Proses produknya sangat sederhana, dimulai dari pemanen rimbang jahe, perendaman dan pencucian, perajangan, sortasi, pengemasan, dan penyimpanan. Lalu produk ini dijual secara online dan offline. Manfaat jahe kering herbal ini yaitu mencegah kanker ovarium, meredakan batuk, mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi risiko kanker kolorektal, mencegah diare, meredakan sakit saat menstruasi, menjaga kesehatan mulut, dan meredakan mual. Ini adalah diagram alur proses. Yang pertama itu pemanen rimbang jahe. Pemanen rimbang jahe ini selanjutnya itu dilakukan perendaman dan pencucian, perajangan, sortasi, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Di sini adalah lembar kerja penentuan CCP. Nah, tabel ini yaitu tabel matriks CCP produk jahe kering herbal rempah asli. Tahap pemanenan itu jenis bahayanya mikrobiologi, CCP-nya nomor 1. Batas kritisnya yaitu rimpang kelewat masa panen atau rimpang dipanen terlalu muda. Monitoringnya menggunakan metode cek secara visual frekuensinya setiap panen. Tindakan koreksinya itu pisahkan rimbang jahe baik dan kurang baik yang kelewat musim panen, jahe muda, dan yang terinfeksi serangga dan lain-lain. Pendaman dan pencucian CCP nomor 2 itu jenis bahaya mikrobiologi. Batas kritisnya yaitu air yang digunakan kotor. Monitoring metode yang digunakan yaitu cek secara visual frekuensinya setiap tahap perendaman dan pencucian. Tindakan koreksinya itu gunakan air bersih untuk mencuci dan merendam, kemudian bersihkan kotorannya. Lalu perajangan, itu CCP nomor 3. Jenis bahayanya itu fisik, batas kritisnya yaitu ketebalan seragam. Ketebalan itu diperkirakan 4-6 mm atau sesuai keinginan pasar. Metodenya yaitu cek secara visual, frekuensinya setiap tahap perajangan. Tindakan koreksi yaitu menggunakan pisau dengan ketebalan rimpang 4-6 mm. Sortasi, jenis bahaya mikrobiologi CCP nomor 4. Batas kritisnya yaitu memisahkan dari kotoran bahan asing, bahan yang berjamur, hama dan penyakit dan tidak tercampur dengan Simplicia yang lain. Metodenya cek secara visual, frekuensi setiap tahap sortasi. Tindakan koreksinya itu pisahkan jahe yang baik dan yang kurang baik. Pengemasan dan penyimpanan CCP-nya nomor 5. Jenis bahayanya yaitu mikrobiologi. Batas kritisnya yaitu pengemasan dilakukan dengan teliti dan menggunakan pengemasan lembab dan suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius. Dan gudang harus memiliki ventilasi baik dan lancar, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lain yang menurunkan kualitas bahan yang bersangkutan, memiliki penerangan yang baik dari sinar matahari, serta bersih dan terbebas dari hama gudang. Metodenya yaitu cek secara visual, lalu frekuensinya setiap tahap penyimpanan dan pengemasan. Tindakan koreksinya yaitu sanitasi higien, gunakan kemasan yang memenuhi standar. Nah, ini adalah tabel HACCP-nya produk jahe kering herbal rempah. Tahapan prosesnya itu pemanenan. Deskripsi bahaya itu mikrobiologi. Kemungkinan untuk mengontrol yaitu panen untuk konsumsi dilakukan pada saat rimbang berumur 6-10 bulan. Langkah kontrol CCP nomor 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Batas kritisnya yaitu rimbang kelewat masa panen atau rimbang dipanen terlalu muda. Prosedur monitoring yaitu lakukan pemanen ketika rimbang sudah musim panen. Lalu ada ciri-ciri rimbang siap panen, ya warna daun berubah hijau menjadi kuning, batang semua mengering, kulit rimbang kencang dan tidak mudah terkelupas, tidak mudah lecet, apel dipatahkan berserat dan aroma rimbang menyengat, warna rimbang lebih mengkilat dan terlihat bernas. Tindakan koreksinya yaitu pisahkan rimbang jahe yang baik dan kurang baik yang kelewat musim panen, jahe muda dan yang terinfeksi serangga dan lain-lain. Lalu perendaman dan pencucian, itu deskripsi bahayanya yaitu mikrobiologi. Kemungkinan untuk mengontrol itu gunakan air bersih. Langkah kontrolnya CCP nomor 2. Lalu batas kritisnya air yang digunakan kotor. Prosedur monitoring yaitu lakukan pencucian dan perendaman rimpang untuk mendapatkan rimpang yang baik. Pencucian dilakukan secara bertahap dalam bak-bak pencucian bertingkat.
tempat pencucian dibayar menggunakan air mengalir sehingga sisa pencucian langsung terbuang. Lalu tindakan koreksinya yaitu gunakan air bersih untuk mencuci dan merendam lalu bersihkan kotoran. Oke, selanjutnya itu perajangan. Perajangan ini deskripsi bahayanya itu fisik. Lalu kemudian untuk mengontrolnya yaitu secara manual dengan pisau. CCP-nya itu CCP 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu batas kritisnya ketebalan seragam diperkirakan 4-6 mm sesuai keinginan pasar. Lalu prosedur monitoringnya yaitu perajangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan, dilakukan dengan membujur. Perajangan dilakukan dengan alat mesin perajang atau secara manual dengan arah rajangan yang seragam, ketebalan 4-6 mm atau sesuai keinginan pasar. Ukuran ketebalan perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplicia. Jika terlalu tipis akan mengurangi kandungan bahan aktifnya dan jika terlalu tebal akan mempersulit proses pengirangannya. Lalu tindakan koreksinya yaitu menggunakan pisau dengan ketebalan rimpang 4-6 mm. Lalu tahapan sortasi. Deskripsi bahayanya tentunya mikrobiologi. Lalu kemungkinan untuk mengontrol itu dipisahkan pada satu tempat atau wadah. Biasanya nomor 4 yang sudah saya jelaskan tadi, yang tabel matriks tadi. Lalu batas kritisnya yaitu memisahkan dari kotoran bahan asing bahan yang berjamur dan tidak tercampur dengan simplicia yang lain. Lalu prosedur monitoringnya itu bersihkan kotoran yang terikut ketika setelah perajangan. Pisahkan rimpang antara yang baik dan yang kurang baik. Kriteria rimpang yang kurang baik itu rimpang kelewat masa panen, terserang hama penyakit atau rimpang masih muda. Kumpulkan rimpang segar yang sudah diambil untuk memudahkan pengangkutan. Tindakan koreksinya yaitu dibersihkan kembali. Tahapan yang terakhir itu pengemasan dan penyimpanan. Deskripsi bahayanya yaitu mikrobiologi. Kemungkinan untuk mengontrol itu kemasan bersih, kuat, suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Langkah kontrol itu CCP nomor 5 yang sudah dijelaskan. Lalu batas kritisnya itu pengemasan dilakukan dengan teliti dan menggunakan pengemas yang bersih dan kuat. Penyimpanan tidak lembab dan suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius dan gudang harus memiliki ventilasi baik dan lancar, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lain yang menurunkan kualitas bahan yang bersangkutan, memiliki penerangan yang cukup, hindari sinar matahari langsung serta bersih dan terbebas dari hama gudang. Kemudian prosedur monitoringnya yaitu pengemasan dilakukan untuk menghindari penyerapan kembali uap air. Bahan kemas atau kantong diupayakan bersih dan tertutup rapat. Bahan yang telah kering sempurna dimasukkan ke dalam kantong dan diberi label. Isi kantong diusahakan tidak terlalu rapat atau padat atau tidak ditekan. Kemasan kantong yang telah diberi simplicia kering diusahakan jangan ditumpuk-tumpuk atau mesti ada sekat di antara tumpukan. Penyimpanan dilakukan di ruang atau gudang bersih dan sirkulasi udara baik dan tidak lembab, jauh dari bahan lain penyebab kontaminasi dan bebas dari hama gudang. Jika penyimpanan baik dan benar, produk dapat disimpan hingga 10 bulan. Lalu tindakan koreksinya yaitu sanitasi higien dan gunakan kemasan yang memenuhi standar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.